Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat jamaah taklim 7 Negeri Jakarta yang kami hormati, Kepala atau Wakil Ketua Majelis Ta'lim Altu 85, dan yang terhormat Al-Ustadz Bapak Helmi Yusuf MA yang akan mengisi pengajian kita hari ini. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat, inayah, hidayah, dan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa hadir dalam acara pengajian ini. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan salawat dan salam yang kita panjatkan, maka kelak di akhirat nanti kita layak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Hadirin yang kami hormati, baiklah perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan kita lewati pagi ini, yaitu pembukaan oleh MC, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Agus Syaiful Afif dan sari tilawah oleh Bapak Monty Sulaiman. Kemudian ke acara inti yaitu tausiah, lalu tanya jawab, dan ditutup dengan doa. Sebagai acara pertama, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Lalu kita lanjutkan dengan membaca Ulumul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebagai acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Agus Syaiful Afif dan sari tilawah oleh Bapak Monty Sulaiman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Shadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Sebagai terima kasih kepada Bapak Agus dan Bapak Mumpi. Semoga terlimpah barokah kepada kita semua, terutama kepada yang membaca. Amin, amin. Untuk selanjutnya kita lanjut ke acara inti, yaitu tausiah oleh Al-Ustadz Bapak Helmi Yusuf MA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa nasarahu wa wala hawla wa quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah rasa ta'zim, rasa mahabbah tersimpan di dalam relung hati kami yang paling dalam kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau ini merupakan jalan upaya bagi kita untuk memperkenalkan diri kita kepada beliau, sehingga nanti di hari kiamat, di mana beliau adalah sebagai satu-satunya pemain tunggal di padang mahsyar, bisa mengenal diri kita karena kita sudah menyampaikan salawatnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian yang kami hormati, yang pertama salam silaturahim saya sampaikan kepada para bapak, para ibu, para sahabat dengan ucapan terima kasih yang mendalam, berikan kepercayaan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Padahal mungkin saya bukanlah orang yang paling pantas untuk menyampaikan hal sedemikian ini, namun karena diminta oleh kelompok atau grup ini, ya dengan senang hati dan saya berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan mempersiapkan materi yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak memberi bagi kita yang terkait dengan masalah yang saat-saat ini sedang hadapi, wabil khusus yang terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan ini bisa terbaca dengan baik di hadapan para bapak sekalian, para ibu, sehingga bisa sambil memperhatikan kepada kepada materi yang saya sampaikan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang perlu kita perhatikan itu pengertian takdir. Kalau kita ambil dari asal kata, takdir itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya yang asalnya adalah qaddara. Kalau kita derivasikan itu menjadi qaddara yuqaddiru taqdir. Kalau kita belajar bahasa Arab lebih mendalam, maka kata takdir itu disebut dengan masdar. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan, ya.
Jadi kata takdir diambil dari kata kerja, yaitu qaddara yuqaddiru. Kemudian kata kerja itu diubah ke dalam bahasa Arab, ke dalam kata benda, sehingga menjadi takdir. Arti takdir itu sendiri ya banyak sekali, diantaranya menekan, diantaranya menyempitkan, ya, dan lain sebagainya. Nanti kalau kita mau mempelajari lebih banyak lagi tentang makna takdir ini, memang sangat luas sekali, dan masing-masing profesi di dalam Islam, apakah dalam bidang tafsir atau dalam bidang tauhid atau dalam bidang tasawuf, itu mereka mempunyai peristilahan khusus terkait dengan takdir ini. Sehingga kalau kita mau membahas sekedar makna takdir saja, ini kelihatannya maknanya akan menjadi sangat panjang dan sangat luas. Namun penting kira-kira berdasarkan yang ada di teks ini, itu kalau kita baca takdir dalam bahasa Al-Quran, kata takdir terambil dari kata qaddara, ya, yang artinya adalah mengukur, memberi kadar atau ukuran, atau juga boleh memberi batasan. Jadi takdir itu ukuran sesuatu dan menjadikannya pada ukuran tertentu atau menciptakan sesuatu dengan yang ditentukan. Nah, jadi nanti kalau kita kaitkan dengan pengertian yang kita bahas sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang menentukan takdir, Tuhan yang maha atau pemilik kudrat yang tak atas untuk menciptakan manusia dan hamba-Nya dan segalanya dengan kadar, ya, dengan takdir yang sangat-sangat terbatas. Nah, untuk itu maka akhirnya dari makhluk atau hamba yang memang memiliki banyak keterbatasan, dalam hal ini banyak takdir ditentukan, maka sulit bagi manusia untuk, ya, memahami atau mungkin menguasai segala sesuatu yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia itu sendiri sudah ditentukan takdirnya, sudah dibatasi segala sesuatunya, sehingga akhirnya banyak kelemahan yang ada pada diri manusia. Adapun yang ada pada diri kita, segala macam ilmu, segala daya, segala kekuatan, itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah takar bagi kita. Kalau sekarang kita memiliki segala sesuatunya, itu sesungguhnya adalah batasan-batasan yang memang pantas dan layak bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu makhluk dengan yang lainnya, itu akan mempunyai catatan takdir yang berbeda-beda. Kita ambil saja sebagai contoh pendahuluan, ya, misalnya ada orang yang ditakdirkan umurnya panjang, ada juga yang ditakdirkan umurnya pendek, ya. Semuanya itu adalah batasannya dan takdirnya serta ketentuannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud daripada semuanya itu? Tidak ada lain adalah yang maha mengetahui secara totalitas, tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kenapa Allah memanjangkan satu hamba, kemudian kenapa Allah memendekkan umur hamba yang lain, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal ketentuan ilmu, harta, dan lain sebagainya. Semuanya itu juga masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan-batasan. Yang satu diberikan batasan mungkin lebih luas, yang satu diberikan batasan lebih sedikit. Tentunya adanya perbedaan ilmu antara yang satu dengan yang lain, paling tidak sedikitnya ada hikmah di mana antara yang satu dengan yang lain bisa saling membantu, memberi ilmu dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada taklim, ada sekolah, ada kuliah, ada kampus dan lain sebagainya. Kemudian yang satu diberikan keluasan harta, sementara yang lainnya ditakdirkan dengan harta yang tidak banyak, begitu misalnya. Nah, ini menjadi hikmah sedikitnya antara yang satu dengan yang lain bisa saling bekerja sama, sehingga muncullah, ya, perusahaan di mana pemilik perusahaan sangat membutuhkan kepada karyawan, dan karyawan pun tentunya sangat membutuhkan kepada
pemilik perusahaan. Begitu seterusnya, sehingga dengan demikian adanya perbedaan takdir yang satu dengan yang lain, maka hidup di alam ini menjadi berarti dan berjalan. Kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala paling tidak pada dua sisi ini, yaitu takdir dalam bidang ilmu dan dalam bidang harta misalnya, Allah samaratakan semua, ya. Misalnya Allah samaratakan bahwa semua orang itu pandai semua, tidak ada satupun di alam ini manusia yang bodoh, maka tidak akan ada aktivitas belajar, tidak akan kita kenal kampus, kita juga nggak mengenal guru, murid nggak mengenal guru, guru nggak mengenal murid, dosen tidak ada, mahasiswa juga tidak ada. Ya kenapa? Karena sudah tidak ada lagi proses untuk mentransfer ilmu dari satu orang kepada orang lain. Kenapa? Karena semua orang diberikan ilmu yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah tidak sama sekali memberikan pengetahuan kepada manusia misalnya, semua mohon maaf dijadikan bodoh, dijadikan tidak memiliki ilmu. Oh, begitu juga sebaliknya akhirnya tidak ada perkembangan ilmu yang dapat dituntut. Karena semua orang bodoh, maka yang satu dengan yang lain mau belajar kemana? Orang semuanya sama-sama bodoh misalnya. Nah maka Allah atur antara yang satu dengan yang lain memiliki batasan-batasan yang berbeda, sehingga nanti ya yang pandai membutuhkan yang tidak pandai, yang tidak pandai pun membutuhkan yang pandai. Yang kaya demikian juga, yang miskin begitu juga, semuanya saling membutuhkan. Andaikan semua diciptakan rata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batasan yang sama, setiap orang misalnya menjadi semua orang kaya, atau setiap orang dijadikan semua menjadi orang miskin, maka tidak akan ada ya proses kehidupan yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Pengertian yang lainnya ya masih sama. Di situ saya ambil lagi untuk mempertegas, yaitu bahwa takdir itu diambil kata qaddara, ya, berasal daripada qadara yang berarti antara lain mengukur, memberi kadar atau ukuran, sehingga jika ada yang berkata Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan demikian, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberi kadar atau ukuran atau batasan tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan makhluknya. Tadi sudah kita jelaskan seperti itu. Ya. Secara umum ya, takdir yang Allah berikan kepada manusia itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang mubram, ya. Apa mu'allaq dan apa mubram daripada takdir itu? Yang mu'allaq itu terkait dengan usaha manusia bisa diperjuangkan, ya. Misalnya di situ saya contohkan, Budi ingin menjadi dokter, lalu ia bersungguh-sungguh belajar dan kuliah, dan takdir Allah, ya, Budi akhirnya lulus menjadi seorang sarjana kedokteran. Untuk hal yang mubram tidak dapat diusahakan oleh manusia, semuanya diatur oleh Allah, ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya seorang telah menjadi bangsa Cina, Indonesia, suku Jawa, Sunda, ya, orang ditentukan usianya, orang ditentukan kematiannya, tempat dia di mana mati, tempat dia di mana dia lahir, ya, jodohnya termasuk. Ini bagian daripada hal yang mubram, yang ya di balik sisi manusia mungkin ada usaha, tapi pada akhirnya ketentuan Allah udah sangat luar biasa, ya, tidak dapat merubahnya. Kelahiran seseorang misalnya, kita lahir dari bapak dan ibu, kita nggak bisa memilih ibu yang mana yang akan kita jadikan sebagai ibu dan bapak yang mana yang akan kita jadikan bapak. Kemudian ketika tanggal lahir kita, ya, tidak akan ada yang bisa menentukan tanggal lahir harus tanggal sekian lahirnya begitu misalnya. Misalnya ada orang yang banyak ya berupaya untuk lahir pada tanggal yang antik begitu ya. Pada tahun-tahun
sebelum kalender 12 atau tahun 2012 itu kan masih memungkinkan itu ada tanggal, bulan ya, dan tahun yang sama ya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Maka orang yang pada waktu itu usia kehamilannya untuk memungkinkan melahirkan anaknya saat itu, dia bakal berusaha untuk misalnya mensesar anaknya supaya lahir pada tanggal tersebut. Padahal belum tentu itu menurut kesehatan dan dunia kedokteran layak ya untuk dikeluarkan anak karena dikeluarkan secara paksa. Mungkin takdir Allah nanti ada yang dirubah lagi pada diri orang tersebut. Berikutnya ya, kita akan ambil beberapa contoh takdir yang mubram dan mu'allaq ya. Contoh yang mubram ya, datangnya hari kiamat. Siapa yang tahu tentang datangnya hari kiamat ya? Jenis kelamin bayi ya, itu juga tidak bisa kita ubah dan kita bisa tetapkan. Saya ingin punya anak ya, harus laki-laki. Saya ingin punya anak harus perempuan. Ya, itu sulit untuk diatur oleh manusia. Kemudian kematian seseorang ya, sekalipun orang berkata bahwa saya bisa membunuh diri saya gitu misalnya untuk mematikan diri saya sekarang ini, tetap bahwa kematian yang dilakukan oleh siapapun itu pada dasarnya adalah sudah ditentukan secara takdir mubram oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jodoh dan usia seseorang ya. Banyak orang berusaha untuk mencari jodoh yang cantik, yang ganteng, yang kaya dan lain sebagainya ya, yang mungkin berupaya untuk sesuai dengan keinginannya ya, tetapi bisa jadi yang dicari bukanlah yang ia dapatkan. Demikian juga usaha. Berapa banyak orang berusaha untuk menjadi sehat, menjadi panjang umur dengan berobat, masuk rumah sakit dan lain sebagainya ya. Ternyata usia itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah sampai dan waktunya, maka berakhirlah ya. Sekalipun usaha yang dilakukan oleh manusia sudah sangat luar biasa maksimalnya. Untuk yang mu'allaq ya, menjadi pandai ya, mungkin bisa diusahakan dengan belajar sungguh-sungguh. Menjadi kaya ya, itu bisa diupayakan untuk rajin bekerja ya, dengan berbagai macam profesi yang memungkinkan untuk itu. Kemudian juga untuk menjadi sehat, kita berusaha untuk menjaga hal-hal yang terkait dengan demikian. Seperti zaman sekarang ini ya, mungkin kita perlu menjaga diri, jangan keluar rumah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada takdir mu'allaq yang memungkinkan bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Qada dan qadar itu punya erat kaitan ya dengan takdir ya. Jadi nanti bahasa lainnya di dalam ilmu tauhid, kata takdir itu diungkapkan juga dengan qadar ya. Dan qada dan qadar itu dalam bahasa iman itu erat kaitannya. Nah, kaitannya apa sekarang kita lihat. Secara bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah, kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati dan seterusnya. Baik. Jadi dengan demikian segala sesuatu, kalau saya bilang catatan Allah lah ya. Catatan Allah untuk semua makhluknya yang akan nanti direalisasikan dalam kehidupan nyata ya, tapi yang masih berbentuk kehendak dan masih tercatat pada Lauhil Mahfuz itu misalnya, itu namanya adalah qada ya. Tetapi itu memang sudah Allah atur
planningnya, ya planning Allah dalam bentuk qada ini sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman di mana hanya Allah saja yang ada pada waktu itu, di mana sesuatu yang lainnya Allah sendiri belum menciptakannya, kecuali Allah baru mengatur semuanya dalam bentuk planning. Itulah yang disebut dengan kehendak Allah yang ada pada zaman azali. Ya kalau kita bayangkan, walaupun ini nggak mungkin begitu, Allah betul-betul masih dalam keadaan satu-satunya, ya, dirinya Allah tanpa ada yang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa saja yang Allah inginkan supaya nanti makhluknya tahu bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, maka Allah planning, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, ya, dengan kadar dan ketentuan yang Allah atur saat itu, tapi masih dalam planning. Misalnya bumi, berapa lama bumi, ya, langit, berapa lama langit, berapa kekuatannya, bumi isinya apa saja, ya, dibutuhkan untuk menyiapkan makhluk berapa miliar manusia misalnya. Itu semuanya sudah secara detail Allah catat di Lauhil Mahfuz, sehingga ketika Allah menciptakannya dan merancangnya sudah menjadi utuh, dan dibentuk juga sistem-sistem yang dapat menjalankan bumi itu dengan sebaik-baiknya tanpa nanti, ya, campur tangan Allah lebih besar lagi misalnya begitu. Nah, nanti setelah Allah membuat planning dalam perencanaannya, nah maka nanti Allah Subhanahu wa taala membuat qadarnya, ya, membuat qadarnya. Maka dikatakanlah bahwa qadar itu adalah kepastian, peraturan, ukuran, ya. Sedangkan menurut istilah qadar adalah perwujudan dari ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya. Qadar disebut juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua hidup. Jadi dengan demikian, kalau kita katakan qada itu kira-kira planning Allah dalam bentuk catatan-catatannya, ya, blueprintnya kira-kira kalau kita bilang. Nah, qadar itu adalah realisasinya. Mungkin sahabat-sahabat di antara kita ada yang jadi insinyur kali begitu. Itu biasanya kalau dia akan membangun, maka dia sebelumnya harus membuat, ya, blueprint terlebih dahulu supaya bangunan yang dibuatnya itu secara rinci, ya, bisa diketahui, sehingga nanti si pemilik rumah ketika bertanya, ya, ini kabel lewat mana, ini selang air lewat mana, melalui blueprintnya itu, ya, akan kelihatan. Oh, ini kabel listrik lewat sini, selang air lewat sini, semuanya sudah direncanakan dengan baik. Nah, ketika itu dalam bentuk blueprint yang masih perencanaan, maka ketika seorang kontraktor atau seorang insinyur sudah membangun, nah itu direalisasikanlah, ya, pada posisinya, selang lewat sini, kabel lewat sini, dan seterusnya semuanya, sehingga suatu saat misalnya si pemilik rumah tiba-tiba, ya, merasa bahwa selangnya itu bocor kali begitu, maka dia dapat meneliti dari sisi mana kebocoran tersebut. Nah, ini qada dan qadar kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Blueprintnya sudah ada. Ketika blueprint itu terrealisasi dalam bentuk rumah, ya, bangunan yang sudah dijadikan, itu semua unsur bisa dilihat, ya, dari blueprintnya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Di dalam menetapkan makhluk-makhluknya itu semuanya sudah ada blueprintnya semua, yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai qada, dan sudah menjadi terrealisasi kalau seandainya makhluk yang Allah persiapkan
dalam bentuk qadanya itu muncul di permukaan bumi ini. Kita misalnya sudah direncanakan oleh Allah semenjak zaman azali. Ya, sebelum siapapun ada, baru hanya Allah sendirinya saja sebagai satu-satunya zat tunggal yang ada pada waktu itu. Allah menetapkan, ya, saya misalnya lahir tahun 70 dan Allah tetapkan tuh bahwa pada tanggal hari ini, ya, Allah ada catatannya, hari ini saya harus menyampaikan materi tentang takdir bersama para alumni-alumni yang sekarang ini ada. Dan apa yang Allah tentukan pada blueprintnya, yaitu kodoknya, sekarang ini menjadi terrealisasi dalam wujud takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kita pada hari ini bisa bertemu itu sudah semenjak zaman azali, di mana baru ada Allah saja yang ada, sudah ditentukan oleh Allah pada hari ini kita bertemu. Ini adalah, ya, keyakinan kita terhadap qada dan qadar, sehingga, ya, pertemuan hari ini sebenarnya boleh dikatakan sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Yang pada hari ini misalnya ingin bertemu, pada hari ini ingin ikutan, tetapi kemudian ada takdir yang Allah tentukan bagi mereka, sehingga akhirnya mereka yang pengen bertemu pada hari ini pun itu harus tidak mampu dan tidak bisa bertemu. Itu bisa jadi bahwa untuk sahabat-sahabat kita yang pada hari ini tidak bisa bertemu, Allah sudah menetapkan takdir yang lain bagi mereka. Kita yang bisa bertemu melalui Google Meet ini itu merupakan, ya, yang Allah sudah qadokkan pada zaman azalinya, dan kemudian Allah realisasikan dalam takdirnya, sehingga pada hari ini menurut qada Allah kita pada zaman azali akan ketemu, dan pada hari ini takdirnya Allah buktikan. Nah, inilah yang sekarang ini menjadi realisasi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, ya. Nah, tentunya kita sebagai orang yang beriman, ya, ini harus percaya, ya, bahwa qada dan takdir itu semuanya, ya, sudah Allah rencanakan sejak lama. Ribuan bahkan mungkin jutaan tahun, bahkan kita mungkin tidak tahu, ya, berapa tahun yang lalu Allah telah menetapkan qadanya kepada kita. Dan kita juga tidak secara jelas mengetahui bagaimana qada Allah. Ya, kita mungkin hanya bisa mengetahui qadanya Allah itu setelah qadar itu berjalan pada diri kita. Nah, untuk itu kita perlu beriman kepada qada dan qadar, ya. Kita perlu beriman pada qada dan qadar. Kenapa? Karena qada dan qadar itu, ya, yang pertama nih, urusan qadar itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Kita nggak tahu qadar kita bagaimana. Tetapi qadar pun ketika berjalan, ya, itu banyak, ya, sesuatu yang masih gaib bagi kita, ya. Allah masih menetapkan tuh qadar yang berjalan pada diri kita. Besok saja kita tidak tahu, ya. Besok hari ini, kalau hari ini bisa bertemu, ya, besok kita nggak tahu apakah akan mengerjakan apa kita besok. Rencana kita boleh berkata besok hari Senin misalnya, kita mungkin biasa ngantor kali begitu. Kita atur sedemikian rupa pakaian atau perencanaan kerja mungkin kita sudah atur, tapi, ya, banyak ternyata takdir berkata lain, ya. Ada orang yang dari rumahnya berangkat dengan sehatnya, dengan rapinya, dengan persiapan kerja yang sangat luar biasa, ternyata, ya, dia tidak pulang kembali. Banyak sekali yang kejadian sedemikian itu, ya. Tapi, ya, dengan qadarnya juga Allah mentakdirkan, dan sesuai dengan takdir tersebut ada orang yang memang sesuai dengan perencanaannya yang begitu matang, yang pada akhirnya Allah tetapkan bisa kembali lagi seperti itu. Nah, untuk itu perlu sebagai orang yang beriman untuk, ya, mempercayai dan mengimani hal-hal yang terkait dengan qada dan qadar ini, ya. Maka di sana dicirikan seorang muslim yang percaya akan adanya ketentuan Allah pastinya memiliki tingkat ketaatan yang tinggi, karena ketentuan
ya Allah Subhanahu wa taala menyangkut hidup di dunia ini dan juga nanti terkait dengan kehidupan di akhirat. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadarnya, ya di antaranya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya, ya. Berusaha dan bekerja secara maksimal. Tawakal kepada Allah serta ya secara menyeluruh serta tidak lupa berdoa. Kemudian mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal yang positif untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Kemudian memperhatikan dan merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabar dalam menghadapi cobaan. Ini sedikit saja ya dari ciri daripada orang yang beriman. Bagi kita secara global begini saja ya, bahwa secara qada Allah telah menetapkan sesuatu yang terbaik buat saya. Kira-kira begitu. Ya. Nanti qadarnya pun itu juga adalah sesungguhnya Allah realisasikan yang terbaik juga untuk saya juga. Kira-kira begitu harusnya, ya. Oh, apakah sakit, susah, musibah itu adalah baik bagi saya? Baik. Kita harus berkata begitu. Qada yang Allah tentukan bahwa kita harus sakit itu adalah kehendak Allah yang baik. Qadar realisasinya betul, kita menjadi sakit itu juga adalah baik bagi diri kita. Ya, baik bagi diri kita. Dari mana sisi baiknya kok sakit dibilang baik? Ya, Allah menetapkan bagi diri kita bukan semata-mata itu kita dibikin untuk celaka. Ya, nanti kalau kita belajar lebih dalam, nanti insya Allah ada hadis-hadisnya yang sudah saya siapkan bahwa ketika orang itu menjadi sakit, itu ada rencana Allah di dalam memperbaiki plasma darah dan daging-daging yang ada pada kita yang mungkin sudah layak untuk diganti, ya. Maka Allah kirimlah misalnya berbentuk virus, berbentuk apalah begitu yang kemudian akhirnya harus menggerogoti darah tersebut, menggerogoti daging tersebut. Nah, pilihannya nanti dua. Kalau seandainya Allah menetapkan dengan sakit tersebut harus berakhir umurnya, maka dia mati. Tapi kalau Allah menetapkan dengan qadanya orang itu panjang umurnya, maka dagingnya Allah perbaharui melalui proses sakit tadi. Darahnya Allah perbaharui melalui proses sakit tadi, ya. Mungkin bapak-bapak, sahabat-sahabat, ibu-ibu mendengar kali bahwa sahabat-sahabat kita yang hari ini sembuh dari COVID, itu dia mempunyai plasma darah yang sangat bagus katanya, dan itu bisa menjadi obat yang paling kuat untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara, ya, teman-teman yang terkena ya serangan saat ini. Jadi untuk bisa menyembuhkan virus COVID yang sekarang ini bagi orang yang sakit, salah satu obatnya itu adalah ya meminta plasma darah bagi orang yang pernah mengalami kasus COVID dan dia sembuh. Ini kan berarti kalau begitu qada orang tersebut adalah baik, qadarnya juga baik, walaupun realisasinya mungkin dalam bentuk sakit dan lain sebagainya, ya. Begitulah yang Allah kehendaki. Cuma permasalahannya adalah ya, apakah ketika kita mendapatkan qada dan qadar yang bentuknya seolah-olah tidak bersesuaian dengan keinginan kita, itu kita bisa menerimanya dengan baik atau tidak. Tadi saya katakan kita diberikan sakit misalnya, ya. Menurut kita kayaknya sakit nggak enak, ya. Siapapun kalau ditanya sakit enak, nggak ada yang bilang enak, ya. Bukan saja badan tidak enak, ya, tapi juga keluarga tidak enak, secara ekonomis juga tidak enak dan lain sebagainya. Tetapi di balik sakitnya kita banyak manfaat yang Allah berikan, ya. Salah satu saja nih tadi udah kita jelaskan, tapi ada sisi lainnya misalnya, yaitu bahwa sakitnya kita itu sebenarnya adalah bagian daripada Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita bisa menjadi pembuka rizki bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan. Misalnya dokter, ya, perawat, ya, tukang obat, apoteker, ya, itu semuanya terbuka rezekinya dari orang yang sakit, ya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya dalam 1 tahun ini, nggak usah seluruh dunia, se-Indonesia,
Atau kita batasi lagi, se-Jakarta aja ya. Dalam 1 tahun se-Jakarta itu orang tidak ada yang sakit. Ya. Coba bayangkan bagaimana ya rumah sakit harus tutup misalnya. Bagaimana dokter harus berhenti bekerja mungkin selama 1 tahun. Bagaimana apotek tutup, bagaimana produksi obat tutup, ya, dan seterusnya disebabkan karena tidak ada yang sakit. Dokter bukan pribadinya saja yang susah, istrinya, anaknya, ya, itu juga akan menjadi susah karena memang dokter secara langsung dia berdasarkan profesinya, dia mendapatkan rezeki dari situ. Sementara kebutuhan dokter itu kan bisa mendapatkan rezeki seolah-olah karena ada orang yang sakit, ya. Kan Tuhan bisa memberikan rezeki yang lain, bisa. Tapi logika orang berkata dokter itu bisa mendapatkan rezeki karena ada orang yang sakit. Kira-kira begitu. Nah, kalau seandainya orang sakit itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala se-Jakarta saja, maka dokter-dokter yang ada di Jakarta, perawat-perawat yang ada di Jakarta, rumah sakit, apoteker, apotik, pabrik kopi, sebagainya berhenti total 1 tahun semua itu. Maka berapa banyak ya orang yang akan tidak kebagian rezeki dari dihilangkannya penyakit. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang terburuk bagi manusia itu masih ada sisi baiknya bagi manusia yang lain. Nah, itu kenapa itulah Allah Subhanahu wa taala membuat qada dan takdir yang mungkin tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita ketahui, ya, baru kita kenal, baru kita rasakan setelah qada dan takdir itu menjadi realita pada diri kita atau diri makhluk semuanya itu. Ya, kita lihat ayat misalnya ayat-ayat takdir, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu, ya. Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada siapapun kecuali semuanya itu adalah atas izin dari Allah, ya. Wa may yu'min billahi, maka siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu, maka Allah akan memberikan hidayah, memberikan bimbingan ke dalam hatinya. Para bapak ibu sahabat sekalian, dari ayat ini kita harusnya benar-benar paham, benar-benar nyadari nih, ya. Ada musibah yang Allah turunkan, ya. Berarti ini dari dulu sudah ada qada dan qadarnya, ya. Lalu musibah itu turun sekarang ke permukaan bumi. Nah, musibah yang Allah turunkan itu juga Allah sudah batasi dengan takdirnya juga, ya. Allah tentukan pada masa lampau siapa-siapa saja yang terkena musibah, siapa-siapa saja yang selamat, ya. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah seharusnya mereka menyadari, ya, apakah dia termasuk orang yang terkena musibah atau orang yang selamat dari musibah, ya. Dia selamat dari musibah berarti memang Allah berarti mengizinkan dia untuk mendapatkan selamat dari musibah. Kalau seandainya ia termasuk yang terkena musibah, maka atas izin Allah juga musibah itu mengenai dirinya. Nah, ketika ini menjadi bahan kesadaran bahwa adanya musibah, ya, lalu musibah itu terkena dirinya atau tidak terkena dirinya, semuanya itu atas izin Allah, ya. Nah, ketika kita menyadari itu, maka inilah hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi mohon maaf, ya, kapan-kapan saja kita terkena musibah, apa bentuknya? Sakitkah? Ya, apakah yang sakit kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita? Itu semuanya tidak ada lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari kalau Allah memberikan sakit kepada diri kita, ini asalnya dari izin Allah. Allah beri sakit, Allah beri musibah kepada istri kita, itu juga asalnya dari Allah. Allah beri sakit kepada anak kita, semuanya asalnya dari Allah. Maka seharusnya kita termasuk orang yang sadar, dan karena itu kita paham bahwa ini semuanya adalah dari Allah. Dan ketika kita memahaminya demikian itu, maka saat itu berarti kita sudah mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang yang nggak mengerti, ya,
bahwa musibah itu datangnya dari Allah, lalu ia tidak menyenanginya, ya, dia merasa tidak nyaman, dia merasa sakit hati sekali, dia merasa begitu terpukul ketika ada musibah yang menimpa dirinya, ya, misalnya, ya, suaminya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, ia tidak bisa menerima sekali, ya. Mungkin dia sudah berkata, saya sudah merawat istri saya sudah merawat anak saya dengan makanan yang baik, vitamin, olahraga dan sebagainya. Kenapa masih sakit juga? Nah, ya, ini berarti kalau begitu orang tersebut mungkin termasuk yang tidak mendapatkan hidayah atas adanya qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita sikapi baik-baik, ya. Musibah di sini Allah tidak sebutkan, ya. Maka para bapak sekalian, kalau kita lihat bacaan ayatnya di sini nih ada min musibatin, ya, min musibatin. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab nih para bapak sekalian, para ibu, apabila ada huruf min jar misalnya, ini namanya huruf jar nih, masuk kepada kata benda namanya majrur, dan benda tersebut, ya, benda tersebut ini musibah itu dibentuk dalam bentuk nakirah, ya. Nakirah itu kalimat yang tidak memiliki al, ya, berlaku umum. Maka ini berarti kalau begitu musibahnya mulai dari yang paling kecil sampai musibah yang paling besar. Itu dimaknai demikian. Jadi kalau gitu musibah apa saja? Wah, apa saja. Seapa besarnya? Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Siapa yang mengena? Iya, siapa saja. Orang kaya, orang miskin, anak kecil, dewasa, tua, muda, laki, perempuan, bisa mengenai musibah tersebut. Tapi tidak akan terkena musibah tersebut kecuali yang atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita bersyukur, ya, manakala kita mungkin belum, ya, saya katakan belum, ya, karena kita juga akan kena musibah juga nantinya. Kalau pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, berarti musibah memang belum kena kepada kita. Tapi kan musibah kan bukan saja bentuk sehat walafiat, ya. Kalau kita bilang bahwa musibah itu sakit, kalau kita bilang musibah itu adalah lawannya sehat walafiat, belum tentu kita tidak terkena musibah yang lain, ya. Ada musibah yang lain yang pasti menimpa diri kita, ya, yang harus kita sabari juga, kita imani juga bahwa suatu itu datangnya dari Allah. Kita ambil contoh begini para bapak sekalian, ya, dalam satu keluarga, ya, proses pembentukan keluarga itu macam-macam, ya. Ada satu keluarga yang dikaruniai, ya, yang dikaruniai anak yang sehat, istri yang sehat, suami yang sehat, ya. Tetapi bisa jadi dia mungkin pada waktu itu, ya, dalam kondisi kekurangan ekonomi gitu misalnya, ya. Terus ada, ya, yang ekonominya bagus, kekayaannya sangat luar biasa, tapi ada anaknya yang sakit, istrinya yang sakit, suaminya yang sakit, dan lain sebagainya, ya. Nah, pokoknya Allah atur macam-macam musibah itu bisa terjadi pada setiap orang, ya. Hanya memang bentuknya berbeda-beda, yang bisa jadi antara yang satu dengan orang lain, ya, satu dengan orang lain musibahnya itu berbeda-beda, ya. Sekarang kalau kita lihat di Kalimantan, di Sulawesi, dalam keadaan musibah, ya, banjir misalnya, ya, di Jakarta belum ada cerita banjir yang gede-gede banget nih, ya kan. Berarti kalau gitu antara musibah di Jakarta dengan musibah di Sulawesi itu beda kondisinya. Oh, kalau gitu dibilang, oh, Jakarta nggak ada musibah. Oh, ada musibah, ya. Itu kan kita ambil secara totalitas. Per individunya kan ada orang yang sedang menerima musibah, antara satu dengan yang lainnya itu pasti berat. Tapi paling inti daripada semuanya itu, kita harus mengimani bahwa musibah itu datang atas izin Allah, ya. Kalau kita menyadari bahwa, ya, atas izin Allah kita terkena musibah atau tidak terkena musibah, tapi kita sadar bahwa itu semuanya adalah atas izin Allah, maka itulah, ya, di saat-saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya. Berarti kita itu ditunjuki oleh Allah. Adanya kesadaran bahwa musibah itu datang dari Allah, ya.
yang saat ini terkena musibah ya harus menyadari, lalu dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mendapatkan musibah pada hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya maka dia harus berkata alhamdulillahirabbil alamin. Itu kira-kira yang menjadi inti bagi kita seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ya setiap umat, setiap bangsa, setiap pribadi itu punya batasan-batasan, ya. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ya, setiap umat mempunyai batas waktu, ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Bapak Ibu sekalian, umat yang ada di sini mohon diartikan untuk tidak diartikan sebagai umat bentuknya bangsa, banyak orang, individu juga dalam umat. Ya, ajal yang mungkin kita kenal mungkin seolah-olah kematian. Oh tidak, ajal katakan artinya di situ adalah batas waktu. Nah, sekarang begini, umat ya itu bisa jadi saya, bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, ya, itu begitu. Kemudian ajal apa, ya? Yang terkait dengan hal-hal yang Allah takdirkan kepada saya misalnya, ya, saya harus sehat, oh tiba-tiba sakit. Nah maka kalau begitu ajal sehat saya berakhir dengan datangnya sakit, begitu. Lalu sakit itu kedah datang batas waktunya harus sembuh, maka datang lagi sehat. Maka kalau dengan demikian ya ajalnya sakit berakhir. Dengan demikian yang menetapkan batas waktu sehat dan batas waktu sakit itu tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau datangnya sakit, ya, orang kalau udah mau datang sakit, maka dia tidak bisa memajukannya dan tidak bisa memundurkannya, ya, itu sakit. Oh, mati begitu juga, hidup begitu juga. Hidup ada ajalnya, ya batasannya. Mati nanti ada batasannya juga. Kapan itu? Maka hidup sudah berakhir, ajal akan tiba, maka hidup tidak bisa diperpanjang, mati tidak bisa ditunda, ya, dan begitu seterusnya. Rizki itu juga ada ajalnya, ya. Ajalnya kapan? Nah, Allah yang tentukan. Datangnya rizki kepada kita, kalau Allah sudah tentukan, tidak akan bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya, habisnya rizki yang ada pada kita, ya, apakah uang, apapun, pokoknya kalau kita mau bilang rizki, itu juga akan berakhir. Kalau sudah masanya berakhir, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Jadi makna segala sesuatu yang terkait dengan ajal ini banyak, ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah punya gelas, punya piring, ya, atau barang pecah lainnya, ya, itu jangan itu ajalnya, ya, suatu membeli gelas, membeli piring, tapi dalam bentuk yang bisa pecah begitu, ya. Tiba-tiba, ya, kita lagi makan, lagi minum, atau lagi membawanya, ya, piring atau gelas tersebut kesenggol tangan, ya, kesenggol benda yang lainnya, sehingga akhirnya piring tersebut atau gelas tersebut harus jatuh dan pecah. Itulah ajalnya piring, itulah ajalnya gelas. Pecahnya piring saat itu tidak bisa dimajukan, pecahnya juga tidak bisa diundurkan. Nah, itu yang menekan Allah Subhanahu wa taala. Kini yang demikian ini, maka seharusnya tidak akan menjadi berat bagi jiwa kita, bagi diri kita, sehingga dengan demikian kita merasa nyaman saja. Oh, ini gelas saya beli dengan harga yang mahal, piring beli dengan harga yang mahal, pesanan luar negeri. Ya, kalau sudah batas waktunya pecah, mau diapain? Ya, kita harus relakan. Ini adalah qadanya Allah semenjak zaman azali. Piring gelas kita harus pecah, dan realisasinya ini gelas itu, ya, piring itu menjadi terpecah.
Kalau ini kita sadari ya, kalau ini kita sadari baik-baik, maka saat ini kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah ya, kita mendapatkan petunjuk dari Allah karena kita telah sampai pada puncaknya kalau begitu ya. Ya, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya mengenai takdir. Jadi apa yang terjadi saat ini di sekeliling kita tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah, begitu ya Pak Ustadz. Musibah sekalipun. Asoba min musibatin illa biiznillah. Jadi semua atas izin Allah dan kehendak Allah. Cukup jelas dan gamblang, tapi ini ada yang sudah tidak sabar ingin bertanya. Silahkan Pak, siapa tadi ingin bertanya? Bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedianya kita sebagai manusia wajib percaya dengan takdir Allah. Lalu pertanyaan, pada zaman azali itu memang Allah, hanya Allah aja yang ada merancang keseluruhan apa yang telah terrealisasi pada sampai saat sekarang. Pertanyaannya simple, Ustaz. Apa yang pertama kali Allah ciptakan makhluknya, kan? Pernah terdengar oleh saya ada penyampaian, mungkin tak salah dengan atau tidak gitu ya. Bumi itu tercipta karena Rasulullah, gitu kan? Ya, mana lebih dulu terciptanya makhluk yang diciptakan Allah? Ya, tanya itu satu. Lalu makhluk mana pertama antara manusia dan binatang? Mungkin itu tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Kalau kita ingin bertanya secara real gitu, kira-kira pastinya itu apa yang pertama kali Allah ciptakan? Wah, itu kelihatannya prerogatif Allah lah yang lebih tepat ya untuk bisa menjawabnya. Tapi kita juga tidak bisa memahami sampai ke sana begitu. Kemudian dari data-data yang ada lah begitu ya, data-data yang ada katanya dalam hadis-hadis itu banyak diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah merancang segala macam makhluknya, maka yang pertama Allah ciptakan itu adalah ya Nur Muhammad katanya. Ya. Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad inilah nanti mancar makhluk Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi karena ini adalah, saya katakan sekali lagi, hal yang sangat rumit untuk kita pahami, maka ya pemahaman bahwa Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan itu ya masih mendapatkan perdebatan di karangan para ahli. Ada yang Allah bilang, ada yang mereka bilang bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah air. Ada yang mereka bilang bahwa yang diciptakan pertama oleh Allah adalah angin dan lain sebagainya yang kira-kira itu secara logika itu bisa menjadi bahan kehidupan atau bahan makhluk berikutnya gitu ya. Tapi secara real wallahu alam saya sendiri tidak bisa menetapkan yang demikian tadi. Kalau Nabi Muhammad itu di dalam hadisnya pernah mengatakan begini, kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wat turab, ya, aku sudah diangkat menjadi nabi oleh, padahal pada waktu itu Adam masih dalam keadaan tanah dan air, masih dalam bentuk air dan tanah. Artinya apa? Jadi Adam secara zahir itu masih berbentuk air dan tanah. Tetapi secara ruhani ya, Nabi Muhammad itu sudah diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Jadi kalau begitu ya, Nabi Muhammad secara ruhani sudah terbentuk terlebih dahulu
dibanding Adam secara zahir. Ya, itu kira-kira gambaran yang ada pada hadis yang dapat kita baca seperti itu. Ya, ini gambaran kecil aja ya. Saya tidak dapat memastikan pertanyaan itu yang pertama kali Allah ciptakan adalah ini misalnya. Ada juga sisi lain yang mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam katanya. Ya, dalam firman Allah, nun wal qalami wa ma yasturun katanya. Kenapa qalam menjadi ciptaan Allah pertama? Itu terkait dengan qada tadi itu. Ya. Karena bahasa kita itu, bahasa kita nih ya, bukan bahasa Allah ya, nanti bahasa tauhid beda lagi. Ketika Allah ingin menetapkan qadanya ya bagi planning yang Allah rencanakan, maka itu yang menjadi sarana prasarana untuk merealisasikannya itu adalah ya qalam. Ya. Qalam mungkin kalau kita gambarkan sebagai pulpen atau pensil atau alat tulis ya, yang kita tidak bisa menggambarkan bagaimana qalam yang menjadi milik Allah itu. Ya. Pokoknya di dalam Al-Qur'an begitu bentuknya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ketika Allah membentuk ya qalam ini, maka nanti dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk menetapkan qadanya sejak zaman azali. Ya. Maka dengan demikian ada yang berpendapat bahwa yang pertama yang Allah ciptakan itu adalah qalam sebagai alat perencana plan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lainnya ya. Yang jelas kita semuanya pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena hak prerogatif Allah yang menentukan, tapi yang mungkin tercatat dan yang mungkin dapat diketahui oleh manusia itu memang debatable ya. Apa saja bisa manusia Allah ini pertama dalilnya mana ini dan sebagainya, sehingga akhirnya ya sesungguhnya yang diperdebatkan oleh manusia kalau dikumpulkan semuanya ya jadi akhirnya yang Allah ciptakan pertama kalau begitu. Tapi itu sisinya sisi manusia ya, bukan dari sisi Allah. Nah, sementara Allah sendiri kelihatannya tidak pernah mengungkapkan secara real dalam Al-Qur'an bahwa aku pertama kali menciptakan makhlukku adalah ini gitu misalnya. Itu kan Allah tetapkan seperti itu. Ya, kalau manusia dengan binatang saya mempelajarinya kira-kira ya kalau dilihat dari segi proses kehidupan makhluk hidup yang istilahnya hidup bergerak begitu, kelihatannya prosesnya ya yang pertama itu Allah ciptakan adalah malaikat ya, kemudian Allah ciptakan lagi jin ya, lalu kemudian Allah ciptakan manusia. Jadi di antara makhluk yang binatang itu kan al-hayawan itu kan, nah yang hidup bergerak berproses hidup itu ya malaikat, baru manusia. Nah, setelah manusia barulah diciptakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan yang lainnya termasuk binatang. Ya, dengan demikian maka yang Allah ciptakan dulu itu makhluk yang berakal dulu. Ya, yang pertama malaikat, kemudian Allah ciptakan jin dan kelompok-kelompoknya, baru manusia Adam. Ini mana? Kalau kita lihat ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu ada dua makhluk yang Allah perintahkan agar sujud kepada Adam. Ini proses sujudnya ketika Adam itu sudah selesai diciptakan, tetapi malaikatnya sudah ada terlebih dahulu. Bagaimana Allah misalnya menyuruh malaikat dan iblis sujud pada sementara Adamnya belum tercipta misalnya. Nah, terus mana bukti lagi bahwa Allah lebih dahulu menciptakan malaikat? Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika kami berfirman kepada malaikat bahwa kami akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini,
tafsir, para mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah di permukaan bumi ini adalah Adam. Ya, adalah Adam. Nah, pembicaraan Allah sebagai pembicara pada waktu itu diarahkan kepada malaikat itu sebagai bukti bahwa malaikat sebagai makhluk yang sudah diajak bicara, bahasa ininya adalah mukhnya, ya, orang kedua yang diajak bicara itu sudah ada terlebih dahulu. Jadi malaikat udah ada, Adam belum diciptakan, tetapi perencanaan penciptaan Adam udah Allah ungkapkan kepada malaikat. Dengan demikian, kalau begitu malaikat lebih dahulu ada daripada Adam. Nah, kelompok malaikat itu juga sebenarnya berdekatan dengan kelompok jin yang Allah cipta. Barulah nanti ya dalam proses berikutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan Adam di permukaan bumi, termasuk diantaranya ya binatang, kemudian yang lainnya lah yang kira-kira nanti menjadi bahan kehidupan di alam jagat raya ini. Begitu. Terima kasih, Ustaz. Saya, Bu. Ada pertanyaan lain nih? Silakan. Saya, Bu. Bu Amalia. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi disebutkan oleh Ustadz bahwa pembagian takdir itu kan ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Nah, pertanyaan saya, apakah secara pasti takdir mu'allaq itu akan berubah menjadi takdir mubram, Pak Ustadz? Secara otomatis gitu. Pada akhirnya nanti akan menjadi takdir mubram. Begitu Pak Ustadz pertanyaan saya. Takdir yang mubram itu bahasa enaknya begini ya, sesuatu yang oleh manusia sendiri nggak bisa dialihkan. Itu takdirnya takdir mubram namanya. Tadi dikatakan hidup, mati, rizki manusia pada sisi pinggirnya saja kira-kira begitu, ya, atau ada pada sisi pelaksananya saja. Kita katakan begini, oh rizki itu bisa saya cari, saya bekerja, ya, saya kemudian mendapatkan rizki dari hasil pekerjaan saya. Oh, boleh-boleh saja kita berkata demikian, bahwa rizki itu adalah hasil usaha kita. Tetapi kalau seandainya kita mau mengatakan begini, kalau rizki itu dapat berdasarkan usaha, ya, maka pertimbangannya setiap orang yang bekerja harus dapat rizki. Semakin berat kerja, maka seharusnya semakin banyak rizkinya. Semakin ringan kerjaan dia, maka bisa jadi semakin ringan rizkinya. Ternyata enggak begitu, ya. Kita ambil contoh tukang panggul di pasar Priuk itu, ya, di pasar sayur sana tuh, itu mulai dari jam 3 bahkan mungkin jam 2 udah banyak tuh, ya, yang manggul-manggul terus, kadang-kadang sampai ya siang hari itu dia bekerja berat dengan tenaganya yang sangat luar biasa. Tapi saya mengatakan bahwa tukang panggul itu kagak ada yang jadi orang kaya tuh begitu, ya, hidupnya segitu-segitu aja lah bahasa kita begitu. Direktur Pertamina bekerjanya enteng loh, cuman menggoyangkan pulpen saja, ya, tapi luar biasa pendapatan yang didapati oleh Direktur Pertamina bisa mengalahi gajinya presiden, ya, gaji pokok, ya, begitu. Kan kalau begitu dari mananya kalau dikatakan bahwa rizki itu berdasarkan hasil kerja begitu. Kalau itu kita bentuk bahwa rizki itu adalah uang gitu. Terus kalau rizki itu berbagai macamnya, waduh, lebih banyak lagi tidak dapat yang kita dapati tidak melalui proses bekerja, ya. Ya, anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu punya anak di rumah masing-masing, ya, mulai dari bayi, ya, itu dia makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Emang apa itu anak kita? Ya, nggak ada anak kita, tapi makannya, minumnya, pakaiannya ada semuanya itu.
Oh, ada bapaknya, ya itu proses ya. Tapi yang jelas yang didapati oleh anak ya itu pasti dimakan oleh anak, diminum oleh anak, dipakai oleh anak tuh ya. Di dalam hadis Nabi yang agak panjang-panjang juga ya. Di sana Allah Nabi menjelaskan dalam proses kehidupan manusia dari proses dalam kandungan ibu bahwa manusia diciptakan dari sperma dalam bentuk 40 hari, berubah menjadi darah 40 hari, berubah menjadi daging 40 hari. Setelah 40 hari, malaikat Allah kirim untuk menentukan ya rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia, sengsara. Nah, terus semuanya udah tetapkan. Sampai akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, ada orang yang kehidupannya sebagaimana kehidupan ahli surga, yang tinggal sejengkal lagi ia akan masuk surga. Ingat, sejengkal, sedikit waktu atau sedikit jarak dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi fayasbiqu alaihil amal, lalu akhirnya ia didahului oleh ketentuan Allah bahwa dia yang baik itu harusnya menjadi ahli neraka gitu misalnya. Maka orang tersebut akan melakukan tindakan yang kecil tapi berdosa besar sehingga akhirnya amal-amal ibadah yang dikerjakan bisa jadi terhapus dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka karena memang takdirnya dia adalah ahli neraka. Sebaliknya katanya, ada orang yang amal-amal buruknya itu akan memasukkan dia sehingga antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal lagi. Ya. Tapi akhirnya ya dia didahului oleh amal ibadah karena ya dia merupakan ditentukan oleh Allah sebagai ahli surga. Amal kecilnya merubah semua amal buruk-buruknya sehingga yang tadi tinggal sejengkal lagi masuk ke dalam neraka, Allah ya alihkan ia menjadi masuk ke dalam ahli surga. Nah, disinilah para bapak sekalian pentingnya kita tetap dalam kondisi istiqomah dalam Islam dan dalam iman, karena kematian itu merupakan sesuatu yang sangat tersembunyi. Kita nggak tahu ya apakah orang yang sehat itu pertanda bahwa dia lama mati atau orang yang sakit akan segera mati. Itu tidak menjadi tanda-tanda di akhir zaman sekarang ini. Banyak orang yang tiba-tiba mati padahal dia tadinya kita kenal sebagai orang yang sehat. Tadinya kita kenal sebagai orang yang kaya, tadinya dia masih menjabat, tadinya segala macam kemungkinan yang menurut kita tuh logika kita nggak bakal menerima kematian orang tersebut, tetapi sekarang itu mati. Nah, disinilah pentingnya kita harus menjaga iman kita, menjaga Islam kita, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang saya katakan tindakan yang bodoh, yang dikhawatirkan ketika kita melakukan tindakan yang bodoh, di situ kita berakhir. Maka akhirnya menjadi su'ul khatimah bagi diri kita. Tetapi kita harus terus berupaya. Yang paling kecil-kecil kita terus upayakan. Yang penting itu adalah bagian daripada kebaikan. Yang diharapkan ketika kita sedang melakukan tindakan yang kecil-kecil tapi itu adalah kebaikan, disitulah kematian kita, sehingga akhirnya kita tercatat sebagai orang yang memungkinkan masuk dalam kategori husnul khatimah, dan yang sejengkal itu kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu. Dalam Al-Quran Allah bilang, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Nah, inilah ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka seharusnya sekarang kita harus istiqamah, konsisten ya di jalan iman dan Islam kita itu. Jangan sampai kita melenceng dari iman dan Islam kita itu. Sesusah dan seberat apapun kehidupan yang kita hadapi, jangan keluar dari tali Allah. Ya, ini yang paling utama. Ya, kita berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, wa'tasimu bihablillah. Ini yang paling memang di zaman sekarang ini menjadi berat. Nabi menggambarkannya orang yang berpegang teguh
di jalan Allah, pada agama Allah katanya bagaikan orang yang memegang bara. Ya, bara itu dipegang, dia akan kepanasan. Bara itu dilepas, bara itu akan mati. Bara itu adalah iman Islam kita. Ya, kita berpegang teguh kepada Islam dan iman itu akan menjadi sangat luar biasa beratnya, ujiannya, cobaannya. Tetapi kalau iman itu kita lepas, bara itu kita lepas, bara itu akan padam dari diri kita sehingga akhirnya lenyaplah iman dan Islam kita. Ini yang paling berbahaya. Maka istiqomahlah ya di dalam agama Islam, di dalam ajaran Allah, di dalam tali Allah. Ya, memang menjadi satu konsekuensi berat bagi siapapun yang beriman kepada Allah, itu akan mengalami ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira ya bahwa dia akan dibiarkan begitu saja ketika dia sudah berkata bahwa Tuhannya Allah, lalu dia didiamkan saja tanpa ada ujian? Maka dengan demikian orang yang berkata bahwa Tuhannya Allah, dia istiqamah, tetapi ingat di dalamnya akan ada ujian. Selaku pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Makan sahur gelap kamu, jangan lupa niat berpuasa karena sudah di penghujung waktu. Sekalian saja, wahai Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Harapan kita pada hari ini kita menjadikan hari-hari kita sebagai hari yang penuh berkah. Karena kata Rasulullah, manakala ada satu hari yang lewat tanpa diisi dengan menuntut ilmu, maka sesungguhnya hari itu hilanglah keberkahannya. Alhamdulillah pada hari ini beberapa menit kita bersama-sama melalui jalur Google Meet kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya itu menjadikan hari kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mengenang kembali kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, atau mungkin keluarga kita, anak istri kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan cucuran maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur mereka yang sesungguhnya mata kita memandangnya sebagai tanah kuburan, tapi kita berdoa semoga kuburan mereka menjadi taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih ada, keluarga kita, anak istri kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang masih bersama kita, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan yang paripurna. Allah jaga iman dan Islam mereka semua. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun alaina wa jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyya wa aqlan saliman labiba wa amalan maqbulan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiba wa nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa sana'atal mamatal muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa ftah qulubana wa qulubahum fatal arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Mohon maaf dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya manakala yang saya sampaikan mungkin belum berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.